Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Ya, pada pagi hari ini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini atas nafas kehidupan baru kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kasih setiamu pada pagi hari ini kami dapat bangun, berkumpul, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, sertai kami di doa pagi ini biar menjadi berkat kekuatan bagi kami untuk menjalani hari Bapa. Terima kasih, urapi kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari setiap kita yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Dia bertindak bagi setiap kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, amin, saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami percaya, kami sungguh percaya kepadamu Yesus, hanya kepadamu Yesus. Kami sungguh percaya, haleluya. Kami mau sujud di kakimu, kami mau selalu mengandalkanmu. Ini hidup kami Tuhan. Mari terus percaya kepada Dia, jangan menyerah di dalam hidupmu. Oh, haleluya. Segala yang terbaik telah Kau persiapkan. Ini hidup kami hanya bagi-Mu. Kami berserah dan kami terus percaya. Haleluya. Oh, Kau dahsyat Tuhan, ajaib dan mulia perbuatan-Mu. Segala beban telah Kau tanggung. Amin, amin. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu.
Yesus, Yesus. Yara lalaba yana mori yara laba sana, mengalir tercurah ajaib kasih-Mu. Engkau yang paling mengerti segala apa yang kami alami, Tuhan. Kami percaya kepadamu. Haleluya, terima kasih. Shanaralalama yaralalalala. Terus menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kiara lalabata karabaya lalalabasa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Katakan, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sembah Dia, angkat tanganmu. Kalau ku hidup, yes, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi nyatakan sama-sama. Kalau ku hidup bagimu,
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkan kita. Dunia tak bisa menjauhkanku lagi. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang selalu membela dan ada bagi kita. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah dan kami puji dan kami tinggikan setiap saat, setiap hari. Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, biar hidup kami hanya bagi-Mu. Kami mengetahui tujuan kami di dunia ini, yaitu untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, setiap kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, bersama-sama dibangun pagi hari ini, walaupun dalam waktu yang terbatas. Bapa, terima kasih, biar kami semuanya diberkati. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, sebentar Bapak Ibu, saya mencari handphone saya. Manusia itu kadang sudah naruh, dia lupa di mana benda yang dia taruh. Ya, karena di laptop ini belum ada. Oh ya, sini. Terima kasih ya. Ini dia. Aduh, makasih Glenn. Iya. Ini bukan tanda penuaan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan curiga. Ini memang apa adanya. Oke. Ya. Semuanya bagaimana kabar hari ini? Pagi ini semangat? Haleluya. Ya. Saya cukup senang tadi malam AMD ya, mereka respon ketika kita mau ketika saya launching bahwa kita harus membangun build ya yang namanya Jesus Culture. Wah, mereka cukup excited dan saya juga sangat senang sekali mereka merespon. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sedikit ya di dalam hidup ini. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita nggak cukup hanya sekali saja Bapak Ibu Saudara perjumpaan itu. Dan saya mau kasih tahu, bahkan kita nggak boleh hanya diam saja. Kita harus juga dimuridkan. Katakan dimuridkan. Ya, kita harus terus dibina, kita harus terus dituntun, dikoreksi, ya, diberitahu, dididik bahkan. Sebab apa? Sebab di dalam pemuridan itu sangat-sangat penting sekali untuk kita akhir-akhir zaman ini. Bagaimana waktu dulu ya, para murid itu juga dididik oleh Yesus Kristus. Oh ya, waktu Yesus masih hidup selama 3,5 tahun. Sebenarnya 3,5 tahun itu ya waktu yang singkat sekali dibandingkan dengan karya-karya lamanya hidup bahkan penderitaan para rasul. Bapak Ibu Saudara, bahkan dari 3,5 tahun saja
ya murid-murid itu bisa seradikal itu, para rasul itu, dan kita menikmati dari buah pelayanan mereka sampai hari ini, yaitu lewat sejarah dan tulisan-tulisan mereka. Wih, luar biasa sekali. Siapa di sini yang diberkati oleh pembacaan firman Allah? Boleh lambaikan tangan. Wah, ya. Kita semuanya pasti diberkati. Amin. Ya, oleh sebab itu Bapak Saudara, apalagi yang muda-muda ini, ayo ikut AMD supaya Anda dimuridkan dan tidak tidak hanya morning prayer ini secara bersama-sama memang setiap hari, tetapi di AMD itu ya itu lebih spesifik lagi untuk anak-anak muda. Oke, kita akan lihat firman Tuhan hari ini. Saya itu sangat diberkati ya oleh kitab Zakaria. Kitab Zakaria ini ya memperingatkan, kitab Zakaria ini Bapak Ibu Saudara menegur juga ya. Saya kadang saya mengulang-ulang ya kitab Zakaria ini. Oke. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Oke, kita buka di dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-9. Sudah? Zakaria pasal 8 ayat yang ke-9. Iya. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau bisa memiliki laptop ya bisa kasih tahu kita supaya Bapak Ibu Saudara bisa membantu pelayanan di morning prayer ini, karena kita perlu mungkin 2 atau 3 multimedia, sebab yang satunya bisa share lirik, satunya bisa share firman, supaya kita bisa saling memperlengkapi ya. Nanti bisa dijadikan co-host dan firman Tuhannya bisa cari di internet. Kalau di laptopnya atau di iPad-nya ada tab-nya, ada Alkitab, nah itu bisa dicari begitu ya, bisa di share screen. Ya, tapi nggak apa-apa karena Firna hari ini tidak bisa karena dia ada mahasiswa baru untuk angkatan di adik-adik tingkatnya ya. Nah, kita lihat di sini apa bunyi firman Tuhan di dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, baca sama-sama. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Ya, di sini dikatakan kuatkanlah hatimu. Katakan kuatkan hatimu. Setiap kita harus dikuatkan hati kita. Tetapi ketika kita dikuatkan, kita harus merespon dengan benar. Jangan sampai kita seperti tempayan atau wadah yang hanya menerima saja tetapi tidak bisa bekerja sama dengan menguatkan diri kita sendiri. Firman Allah berkata apa? Kuatkanlah hatimu. Menguatkan hati kita ini sungguh-sungguh penting, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Sebab pertama, Tuhan sudah memberikan keyakinan dan perjumpaan pribadinya dengan kita. Yang kedua, kita tidak bisa terus-terusan mengharapkan orang lain menguatkan kita.
Sebab apa? Orang lain juga pasti punya pergumulan, orang lain juga pasti punya masalah, ya. Oleh sebab itu kita perlu menguatkan hati kita. Jangan sampai kita mudah digoyahkan dengan informasi ini, informasi itu, berita ini, berita itu, ya. Ketika kita menguatkan hati kita, Tuhan berkenan akan hal itu. Tuhan suka ketika kita mau maju bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini untuk menebus kita. Oleh sebab itu dia ada di dalam hati kita ketika kita percaya. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Cerita ini, nubuatan ini hampir-hampir sama dengan kita, di mana mereka waktu itu akan mendirikan bait suci, ya. Untuk mendirikan bait suci itu. Nah, oleh sebab itu kita pun sedang membangun tubuh Kristus. Ya, secara fisik, secara materi kita sedang membangun gereja. Sehingga saya mau bilang, ketika kita dalam situasi seperti ini, kita harus menguatkan hati kita. Ya, jangan sampai kita digoyahkan dengan mungkin, ya kan, tempat kita yang masih di rumah, masih di base camp. Jangan digoyahkan seperti itu. Seharusnya kita bangga. Kenapa? Gereja Tuhan dimulai dari rumah. Gereja Tuhan dimulai dengan iman. Gereja Tuhan, ya, dimulai dengan perjalanan proses pembentukan yang sedemikian rupa sehingga nanti akan melesat lebih laju, ya, melompat lebih tinggi, terbang lebih tinggi. Walaupun apapun yang kita alami hari-hari ini, tetap kuatkan dan teguhkan hati kita. Di dalam Yosua pasal 1, Allah Bapa berbicara kepada Yosua. Ya. Tuhan bilang apa? Di dalam ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini loh baru gereja dari rumah, tapi sudah mulai berdampak seperti gereja besar. Ya, kita harus bersyukur. Ini bukti penyertaan Tuhan. Ini bukti kuasa ilahi. Ini bukti Tuhan berkenan. Kalau Tuhan gak berkenan, gak mungkin, ya, digenapi apa yang disampaikan. Nah, oleh sebab itu kita melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat setiap kita yang mau dipakai oleh Dia. Jangan melihat bangunan fisiknya, jangan melihat orangnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita menguatkan hati. Katakan, saya harus menguatkan hati. Ya, tanamkan di hatimu bahwa engkau harus tertanam. Engkau harus bertumbuh. Ketika engkau bertumbuh, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi hidupmu. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan dan mau dibentuk, mau taat, ya,
itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui gereja kita. Jangan sampai kita digoyahkan. Setialah. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai gereja kecil kita ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang mau setia morning prayer, yang mau setia beribadah dan berjemaat di pos PI kita ini. Ya, terima kasih banyak. Karena apa? Karena saya menghargai apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Wow, luar biasa. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ya, tahu nggak sebenarnya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan promosiin, Tuhan akan berkati. Tadi malam baru saya di messenger oleh seorang hamba Tuhan. Salam Pastor Alfa, kami juga mau dilayani KKR ya oleh Pastor Alfa di gereja kami. Saya cuma bilang begini, Shalom, jadilah kehendak Bapa, kami siap. Ya kan? Kita itu ya Bapak Ibu Saudara harus menyadari bahwa ketika Tuhan bilang kuatkanlah hatimu, seolah-olah Tuhan itu ngomongnya kayak gimana? Kayak kepada tentara, betul gak sih? Yang siap berperang di medan perang. Gak mungkin tentara perangnya di mana? Ya, di mall. Ayo kita perang diskon ya Tuhan. Bukan, ya. Kita sedang melawan penguasa-penguasa di udara. Dan kita akan menumbangkan kerajaan setan. Katakan amin. Ya. Siapa di sini mau menumbangkan kerajaan setan? Boleh lambaikan tangan. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah ditegakkan di dalam keluargamu, ditegakkan di dalam hidupmu. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ya, kita sedang membangun. Boleh Bapak Ibu Saudara membayangkan bahwa engkau sedang membangun bait sucinya Tuhan. Ya, bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, supaya kerajaan Allah didatangkan di atas muka bumi ini. Engkau juga boleh membayangkan engkau sedang menumbangkan kerajaan setan, supaya keluargamu benar-benar diselamatkan oleh Allah. Bersama-sama satu keluarga melayani Dia. Bersama keluargaku, ya, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Ketika kita bersama-sama bergerak maju Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan begitu excited lewat Nabi Zakaria ini? Tuhan itu berjanji kepada kita. Coba kita lihat di dalam Zakaria 8 tadi. Zakaria pasal yang ke-8. Ya. Sebab Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Zakaria pasal 8 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 ya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu.
Firman ini juga buat kita, karena kita adalah Israel rohaninya Tuhan. Artinya apa? Kita berhak menerima janji Allah yang Allah berikan kepada siapa? Abraham. Ya. Siapa sih di sini percaya bahwa engkau juga adalah anak Abraham? Kita ini juga anak Abraham yang berhak menerima janji dan ahli waris. Kita ini berhak menerima janji Allah, Bapak Ibu Saudara. Kuatkan hatimu. Ya, walaupun lagi nggak ada duit, kuatkan hatimu. Jangan gara-gara duit hatimu lemah, nggak konsentrasi, doanya buyar. Ya, baru aja nggak makan sehari udah takut. Jangan. Memang terkadang proses itu perlu engkau dan saya alami. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Aduh, uangnya habis nih untuk bayar ini segala macam. Ya, percaya selama ada Tuhan, ya, kita tidak akan sia-sia hidupnya. Bahkan lewat masalahmu, bahkan lewat pergumulanmu, lewat ya kesusahanmu, lewat bahkan kelaparanmu, Tuhan tetap bisa berkarya, Bapak Ibu Saudara. Kuatkan hatimu, yang penting kuatkan hatimu. Mungkin di sini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, ayo banyak isi dengan hal-hal yang rohani. Jangan sampai kita takut. Jangan sampai kita khawatir. Baru sakit sedikit, udah pikirannya kemana-mana. Jangan. Ya, coba belajar, tertawakan masalahmu. Diancam orang, ya, tertawakan masalahmu. Apa gunanya kamu menangisi masalahmu? Diremehin orang, engkau buka toko nggak ada yang datang, senyum aja dan katakan, Tuhan terima kasih bahwa engkau jadikan menjadi orang yang dibenarkan. Para rasul selalu mencari celah untuk mereka tetap bersyukur. Kalau para rasul, ya, terutama yang paling banyak tulisannya siapa? Paulus, mau bersungut-sungut, bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Dia tinggalin loh gelar profesornya demi melayani Tuhan. Difitnah, dicaci maki, didera, dipukul. Bapak Ibu Saudara pernah dipukul gara-gara nama Yesus? Pernah? Belum lah. Ya. Paling cuman difitnah, dijelek-jelekin. Ya enggak? Ya kan? Paling bukan gara-gara nama Yesus, paling masalah pribadi. Ini karena nama Yesus. Rasul Paulus difitnah, didera, dicaci maki, dipenjara. Tapi dia bilang, ketika aku mengingat kamu, aku bersyukur kepada Tuhan. Wih, dahsyat itu. Dia mencari celah supaya dia tetap bisa bersyukur. Artinya apa kalau dia bersyukur? Dia sudah menguatkan apa? Menguatkan hati. Mari Bapak Ibu Saudara, poin pagi ini adalah kuatkan hatimu melewati apapun yang kau lakukan. Kuatkan hatimu dulu. Ketika hatimu kuat, hatimu tidak akan diserang oleh setan-setan. Serangan itu akan mental, Bapak Ibu Saudara. Ya, biarkan serangan setan itu mental daripadamu. Ya, dan setan hari demi hari, ya, dikalahkan dan dipermalukan. Sebab apa? Setan-setan itu sudah dilucuti oleh darah Yesus.
Masakan kita mau diperbudak? Ada masalah satu, masalah lagi, dan kita selalu diperbudak perasaannya. No, hari ini mari kuatkan hatimu. Engkau yang akan membangun yang namanya budaya Yesus, Jesus culture ini. Kuatkan hatimu. Kalau selama ini mudah tersinggung, mudah kepahitan, ayo sadar diri, kuatkan hatimu. Jangan mau diperbudak. Ya, saya bilang sama Paulus Yudika ini, ya, nanti mungkin mulai minggu depan kamu harus belajar WL di morning prayer ya. Saya bilang begitu. Dan dia juga harus kuatkan hatinya. Dia bilang, gitarku jelek. Gerak aja, mau gitarnya jelek kah, gitarnya gimana kek, suaranya gimana kek, nggak jadi masalah. Pakai handphone aja main. Ya, nyanyi. Muji Tuhan. Karena dia sudah bisa gitar. Awal-awalnya ya belajar sama saya. Mana? Tak kemana-mana. Kita ke Tangkiling, dia ke Gunung Mas. Beda jalur. Nah sekarang sudah mulai, progresnya mulai naik main gitar. Ya, suaranya pas-pasan, bahkan jelek mungkin. Nggak apa-apa, kuatkan hatimu. Ya, kita pasti sudah tahu potensi. Yang lain bisa nggak WL? Bisa, yang penting di rumahnya. Ya, secara teknis ada yang main musik. Kalau nggak ada yang main musik gimana? Ya, makanya para WL itu harusnya belajar musik juga. Ya, supaya apa? Supaya di rumah itu ya bisa genjreng-genjreng gitu ya. Enak Bapak Ibu Saudara kalau Anda seorang singer atau WL bisa main minimal gitar atau ukulele. Ya, Pak saya ini mau pengen belajar ukulele. Ya silakan belajar. Belajar dari YouTube. Banyak sekali caranya. Ukulele kan murah. 200-300 ribu udah dapet tuh yang bagus. Ceng cek ceng cek ceng 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 cek 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 ceng cek ceng. Ya, belajar aja nggak apa-apa. Saya bilang dia begitu. Setiap kita yang melayani harus kita menguatkan hati. Mau KKR, bukan hanya saya yang menguatkan hati, tapi tim juga harus menguatkan hati. Nanti kamu akan lihat ya, dukun-dukun akan bertobat dalam nama Yesus. Nanti kamu akan melihat orang-orang yang lumpuh berjalan. Orang yang kena kanker disembuhkan. Orang yang kerasukan setan, yang gila akan pulih jiwanya. Bahkan orang yang suka didekap sama setan. Dikit-dikit dia merasakan apa gitu, kayak udah dikuasai setan. Kamu akan lihat manifestasinya, dia akan terbang kemana-mana. Dan dia akan dilepaskan pastinya, katakan amin. Kuatkan hatimu. Kita bukan melihat yang seperti itu yang utamanya, tapi kita melihat bagaimana kerajaan setan disingkapkan dari orang itu, dan orang itu menyadari bahwa di dalam hidupnya itu setan yang berkuasa selama ini, dan setan ditumbangkan, dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Setan itu ahli bersembunyi. Ahli sekali bersembunyi. Ahli menipu. Tapi mereka mungkin bisa menipu manusia, tapi tidak dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah mau singkapkan, tidak ada yang bisa bersembunyi. Karena Yesus juga yang mengatakan bahwa segala sesuatu akan disingkapkan. Mari kuatkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Engkau yang dahulu menjadi kutuk,
sekarang menjadi berkat. Katakan, aku diberkati untuk memberkati. Ya, di Agustus ini, sepanjang Agustus kita akan belajar tentang the power of declaration. Ya, kekuatan deklarasi, kuasa deklarasi. Kita harus deklarasi, Bapak Ibu Saudara. Mulai besok ya, kita akan deklarasi. Saya akan membuat deklarasi kita supaya apa? Supaya di alam roh setiap setan mendengar dari gereja yang kecil punya deklarasi firman yang begitu dahsyat dan menggetarkan alam supranaturalnya di seluruh Kalimantan. Ya, kita mau bergerak buat Tuhan. Kita melihat tanda-tanda di mana Tuhan menyertai kita. Harusnya kita bisa melihat dari ini, Bapak Ibu Saudara. Tugas Bapak Ibu Saudara apa? Berdoa kepada Tuhan bahwa supaya gereja ini semakin dipakai oleh Tuhan. Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara harus berdoa supaya Bapak Ibu Saudara juga, saya rindu Anda ini bisa melayani bersama-sama. Ya, melayani bersama-sama. Bapak Ibu Saudara juga harus membawa orang-orang lain kepada Tuhan. Syukur-syukur kalau lewat gereja ini, Pos PI ini, baik di morning prayer, di AMD, di Komsel, ya. Tapi kalau tidak pun, yang penting Bapak Ibu Saudara membawa mereka kepada Tuhan. Di mana di situ ada gereja lokal terdekat, ajak mereka untuk bertumbuh. Kalau mereka bilang nggak bisa bertumbuh di situ, ya udah ke kita aja, gitu ya. Kita akan layani. Kan begitu ya, betul ya Pak Sumerman? Ya, ya. Artinya apa? Kita bukan mau berebut jiwa, enggak kita enggak serendah itu. Ngapain? Yang penting kita hidup benar dan kita melakukan tugas. Apa gunanya kalau kita ini ya berusaha sedemikian rupa dengan menghalalkan segala cara untuk supaya terkenal? Apa gunanya kalau Tuhan tidak mengenal? Ngeri. Yang penting Tuhan mengenal kita dan kita melakukan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, nilai yang kita ambil dari pembacaan firman hari ini adalah kuatkan hatimu. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Nanti yang doa respon firman Bu Kartini ya. Oke, iya. Kita nyanyi dulu ya. Oh, haleluya. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara tidak hafal lagunya, ikuti saja ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan
teguhkan hatimu. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan, berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Silakan Ibu Kartini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Uratakaralabayaralabasandayaralaba. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu yang hidup itu. Biarkan firman-Mu yang menguatkan kami, biarkan firman-Mu yang memberikan hati kami yang benar untuk bisa merespon firman-Mu yang hidup itu Bapak. Bawa kami terbang melesat bagaikan burung Raja Wali. Semakin hari kami mau diubah, mau dibentuk, dan mau merespon dengan baik isi dari firman-Mu Bapak. Ubah cara pikir kami, ubah cara bicara kami, ubah semua yang tidak baik di dalam hidup kami ini Bapak. Kehidupan lama kami dikuburkan, biarkan kami hidup dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Bapa, berkati kami semua yang ada di Zoom ini, baik yang di YouTube, biarkan firman-Mu itu yang mengubah kami. Lawatan-Mu yang selalu hadir di setiap morning prayer ini Bapa, bisa membebat luka hati kami, bisa memberkati kami, menyembuhkan kami. Lawatan-Mu itu Bapa yang kami perlukan, yang kami butuhkan setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapak, biarkan semuanya ini kami bisa meresponnya dengan baik, isi dari firman-Mu. Ya Bapak, kuatkanlah hati kami semua yang ada di sini, biarkan kami dapat membangun tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, sebuah pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih, haleluya. Kami serahkan ke Pastor Alfa. Ya, Ibu Suri, bisa berdoa syafaat, Bu? Ya. Silahkan, Bu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Engkau hidup Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa-Mu ya Tuhan yang telah memerdekakan kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami ingin menyampaikan doa-doa syafaat kami. Bapa, Engkau memberikan kami kemampuan agar kami dapat dikuatkan hati kami untuk selalu taat dalam beribadah, dalam berdoa, dalam membaca firman. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Masing-masing pribadi kami ingin berdoa biarlah Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, menutup bungkus kami dalam keluarga dan rumah tangga kami. Begitupun Tuhan untuk anak-anak keturunan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan sehingga hidup kami dikuatkan dan diberkati oleh karena Tuhan Yesus saja. Begitupun juga Tuhan, kami mau menyerahkan anak yatim, anak terlantar, orang-orang miskin, janda duda. Tuhan, Engkau selalu datang untuk menghibur mereka. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka boleh
merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka tidak sendiri ya Tuhan Yesus, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam hati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerja Tuhan, untuk pendeta, penginjil, guru agama, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan-Mu, Panatua diakon ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau senantiasa memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Engkau selalu menguatkan kami di dalam kehidupan kami melayani Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan nama kami ya Tuhan Yesus, bukan kehebatan kami, semuanya Tuhan yang memberikan, bahkan menyediakan bagi kami yang terbaik untuk dapat melayani Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemimpin kami, untuk bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya, Ma'ruf Amin, dan juga para menteri, kabinet, kemudian anggota dewan, utusan daerah, dan juga Tuhan TNI Polri. Tuhan Yesus, mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan tunjukkan. Tuhan Yesus, Engkau kiranya mengurapi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan takut kepada Tuhan, agar para pemimpin ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya. Yang fungsi itu diberikan oleh Tuhan untuk kemajuan bangsa kami. Tuhan, apapun yang mereka putuskan, biarlah itu bisa berpihak kepada rakyat, berpihak kepada bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini mengalami suatu kemajuan. Tuhan juga memberkati apapun yang Tuhan sudah sediakan di dalam bumi kami ini ya Tuhan, secara khusus di Indonesia, bumi, laut, udara, air, bahkan juga infrastruktur yang telah dibangun. Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga, memelihara, Engkau yang memberkatinya, biarlah kami dapat menikmati, dapat melakukannya dengan taat, dengan takut kepada Tuhan. Kami dapat mempergunakan itu untuk kemakmuran bangsa kami. Bapa dalam sorga, biarlah apa yang kami kerjakan, oleh pemerintah kami kerjakan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, tutup bungkus kami dengan segala macam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami diberkati, tanah kami diberkati, dan juga kehidupan semua bangsa ini Engkau berkati Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada segala macam peperangan Tuhan, karena Tuhan yang campur tangan. Kendati pun itu tidak bisa kami lewati, tapi kami tetap selalu ada di dalam lindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pastor Alpa beserta Pastor Eni dan juga anak-anaknya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau memakai hidup mereka untuk dapat melayani Tuhan, sehingga melalui Bapak dan Ibu Pastor Eni dan Pastor Alpa ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kami selalu dikuatkan hati kami untuk rindu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Begitupun kami jemaat-Mu ya Tuhan, kami yang mendengarkan dan ikut melayani Tuhan, Tuhan juga memberkati kami. Juga kami berdoa untuk Pendeta Sumerman yang melayani di Saitatas, beserta ibu dan anak-anaknya Tuhan, Engkau akan menyertai dan memberkati pelayanan mereka, biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat pembangunan gereja kami yang ada di Geobos Tuhan. Engkau memberkati semua donatur dan juga tukang-tukang yang mengerjakannya Tuhan. Bahkan jemaat-Mu ya Tuhan boleh mengambil berpartisipasi untuk pembangunan gereja ini. Tuhan Yesus, segala puji hormat
hanya bagi-Mu saja Tuhan Yesus. Biar yang tampil, yang muncul ini bukan manusia kami, tapi itu adalah kerajaan Tuhan Yesus yang akan hadir di daerah kami, di mata kami ya Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, satukan kami dalam kebersamaan ini dan kuatkan kami untuk kami dapat melakukan segala rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati, kami berdoa untuk keponakan kami, Pak Robi dan Ibu Kartini beserta seluruh anak-anak dan keluarganya pada saat ini juga Tuhan yang sedang dalam perjuangan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ikut menolong mereka. Biarlah Tuhan apa yang mereka inginkan, Tuhan selalu menggenapinya. Dan semua jemaat kami yang ada di Zoom, di YouTube, di Morning Prayer ini Tuhan, Engkau rangkul kami, Engkau satukan kami agar kami dapat menyembah Tuhan bersama-sama setiap pagi, setiap ibadah kami ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau menyiapkan hati, roh jiwa kami untuk kami dapat bersatu memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah seru dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa seperti doa-doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Suri. Tuhan berkati ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, semuanya diberkati pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan. Ya, saya cukup senang juga ya. Ini Helena mau open camp. Ayo open camp terus tiap pagi ya. Ikut ya Helena ya. Tuhan berkati ya. Kita terus berdoa ya Bapak Ibu Saudara untuk setiap umat-umat Tuhan di tempat ini. Percaya Tuhan pasti memberkati dan menolong kita. Dan pengumuman hari ini adalah kegiatan gereja, yaitu Komsel onsite di base camp. Nah, mari datang ya, kita akan seru-seruan hari ini, kita akan diberkati hari ini, ya kan? Entah apa yang nanti kita bisa sharing, lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Ya, nanti ini Bu Kartini nih tahu nih apa nanti. Bu, nanti ada yang spesial nggak Bu? Masih ada sisa yang kemarin, Pastor. Itu hari eksekusi. Siapa? Ya, nanti ya katanya ya kita ada makan kaki 4 katanya. Kalau nggak kaki 4 ya kaki 5 lah. Kaki 5 ya itu warung pecel lele. Oke, Bapak Ibu Saudara ya hadir ya. Kalau misalnya ada kaki 4 ya kita makan. Ya yang penting bukan meja ya. Oke, Tuhan berkati. Nanti 18.30 kita mulai Komsel kita. Tuhan berkati semuanya. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Merman, Pak Robi, semuanya ya. Pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, Shalom, Tuhan berkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan.